Sebelum kita mulai pembelajaran kita mengenai seri dari PHP lebih detail, kita harus mempersiapkan apa saja yang harus kita siapkan untuk menunjang pembelajaran pemrograman PHP ini ya. Jadi di sini saya akan buatkan video pertama dari seri baru kita mengenai pembelajaran PHP dasar. Oke, yang harus kita pelajari pertama kali ketika kita ingin belajar mengenai bahasa pemrograman, itu kita harus mengenal yang namanya client side dan server side scripting. Nah, karena dari sinilah kita akan mengetahui perbedaan dari bahasa pemrograman di sisi client dan di sisi server. Oke, yang pertama di sini kita akan coba mengenal lebih jauh dari client side scripting. Nah, jadi client side scripting itu ketika kita membuat sebuah web yang isinya, di mana isinya itu di dalamnya ada HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu kita buka di browser kita, nah itu dia berjalan di sisi client. Jadi di sisi client itu kita buatnya di laptop atau di PC kita, lalu kita langsung jalankan aja di web browsernya tanpa adanya bantuan dari web server seperti itu atau server side-nya. Nah, yang termasuk ke dalam golongan client side scripting itu contohnya seperti ini. Ketika kalian membuat satu buah halaman yang isinya HTML, CSS, dan JavaScript, nah itu kalian bisa simpan folder project kalian itu di mana aja. Lalu kalian ngebukanya tinggal kalian klik kanan atau open in browser, maka otomatis halaman atau website kalian akan ditampilkan. Nah, itu adalah client side scripting. Nah, sedangkan untuk server side scripting ini agak sedikit kompleks dibanding client side. Tetapi ini sebenarnya pada dasarnya outputannya sama ya, kembali ke web browser. Oke, di sini ada web browser, lalu di sini ada web server, dan di sini ada server side processing-nya. Nah, maksudnya apa? Di sini di web browsernya, ini yang akan ditampilkan di halaman browser kita ya, sebagai client side-nya. Nah, contohnya ketika kita membuka sebuah project HTML kita, lalu kita klik kanan open in browser atau klik 2 kali, maka dia otomatis akan menampilkan projectnya di sini, di web browsernya. Nah, bedanya dengan server side scripting, jadi misalkan di sini di web browsernya ini nanti ketika ada si projectnya itu mempunyai terdetek bahasa pemrograman, itu nanti dia akan nge-request ke si web servernya. Nah, nanti di web server ini dia akan ngecek apakah di projectnya itu terdapat sintak dari bahasa pemrograman server side atau tidak. Nah, kalau ada, nanti dia akan nge-request lagi ke server side processing-nya. Nah, di server side processing-nya ini nanti dicek apakah bahasa pemrograman yang dipakai itu apa, misalkan PHP. Nah, nanti di sini dia akan di processing atau diproses di sini, lalu nanti akan dikembalikan lagi ke web server dan dikembalikan lagi ke web browser dengan bahasa HTML. Nah, itu sebabnya PHP itu sebenarnya kalau misalkan dicek di klik kanan inspect itu tidak akan terlihat ya, jadi tidak bisa dicontek. Nah, jadi lalu gunanya untuk web server dan server side processing ini ya, ini untuk server side ini dia fungsinya untuk untuk mengelola atau memproses bahasa-bahasa tersebut, lalu dia nanti akan dikembalikan lagi ke web server, sebagai bahasa yang nantinya untuk client side atau bahasa HTML-nya. Nanti di web server akan ditampilkan ke web browser ini. Nah, jadi itu bedanya client side dengan server side. Nah, contohnya misalkan di sini
Contohnya ini adalah satu file atau satu buah project ya, yang dimana di dalamnya itu hanya bahasa HTML saja. Di sini ada hello class coding. Nah, nanti si web servernya akan ngecek nih satu-satu. Di sini apakah ada bahasa selain selain HTML dan CSS. Kalau nggak ada, maka web servernya akan otomatis sorry ya, agak sedikit pilek, jadi mohon dimaklum. Nah, nanti si web server ini nanti ketika dia ngecek kalau tidak ada, maka web servernya akan otomatis langsung diarahkan lagi ke sini sebagai client side. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini nanti misalkan web servernya akan ngecek. Nah, ternyata di H1 itu kelas codingnya menggunakan bahasa PHP nih. Nah, maka nanti si web servernya akan merequest ke sini ya, merequest ke sini untuk dicekkan apakah bahasa pemrogramannya apa. Nanti sama si server side-nya, oh ini adalah bahasa pemrogramannya PHP. Nanti diproses lalu dibalikin lagi ke web server, dan web server akan mengembalikan lagi ke web browser berupa client side processing atau HTML, CSS atau JavaScript. Oke, jadi itu untuk pengertian dari client side versus server side. Selanjutnya di sini kita akan langsung aja ke tahap instalasi. Apa saja yang kita butuhkan untuk pembelajaran bahasa pemrograman PHP kita ya. Jelas yang pertama kita membutuhkan yang namanya web server. Nah, web server ini kita pakai Apache. Sebenarnya ini ada banyak. Untuk web server itu ada Apache, ada IIS, ada Nginx, ada HTTPD, dan masih banyak lagi lah. Nah, untuk yang kedua, tentunya kita juga butuh yang namanya bahasa pemrograman PHP tersebut. Lalu yang ketiga, kita juga butuh butuh database server. Nah, di sini database server yang saya pakai yaitu MySQL, standar untuk pembelajaran database di mana-mana. Nah, jadi MySQL ini nantinya berfungsinya ya untuk ketika kita sudah masuk ke pengelolaan data. Nah, ini kalian bisa install satu-satu. Nanti kalian bisa masuk ke apachefriend.org, lalu di sini ada php.net, di sini ada MySQL atau apa untuk web servernya, atau kalian bisa menginstal all-in-one package. Jadi kalian install satu kali. Nah, ketiga ini kalian dapat. Nah, di sini ada beberapa softwarenya ya. Software yang kita pakai adalah ini ada 4, ada WAM ini untuk Windows, ini MAM ini untuk macOS, LAM ini untuk Linux, dan ini ada Exam. Exam ini berarti cross platform ya, atau lintas OS lah, atau lintas sistem operasi, jadi bisa dipakai di mana aja. Nah, untuk AMP-nya ini misalkan Windows, Apache, MySQL, dan bahasa PHP itu sendiri. Kalau MAM ini sudah bisa ketebak apa, LAM ini sudah bisa ketebak apa. Lalu ini XAMPP ini adalah X-nya itu cross platform, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Jadi kita dikasih bahasa Perl ya. Tapi nanti kita nggak akan pakai bahasa Perl-nya, jadi kita pakainya adalah bahasa PHP-nya. Oke lah, itu untuk tahapan instalasi. Jadi silakan kalian untuk install, download XAMPP lalu install di PC-nya masing-masing. Sampai ketemu di seri berikutnya mengenai PHP dasar. See you next time and thank you.